Halo semua, kali ini kita masuk ke topik kita yang baru, yaitu bab yang ketujuh, sistem pernapasan. Mengapa kita perlu bernapas? Berapa lama kira-kira kita bisa menahan napas tanpa menghirup oksigen? Rata-rata manusia bisa menahan napas, 2 menit itu sudah maksimum. Dan beberapa orang bisa sampai dengan 3 menit. Tapi dalam hal ini tidak boleh dipaksakan, karena bisa merusak otak. Otak kita bila tidak mendapatkan oksigen lebih dari 3 menit, dipastikan akan rusak. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa kita perlu bernapas? Pada saat kita bernapas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, yang mana oksigen itu nanti akan digunakan untuk sebagai sumber energi. Apakah Anda mengetahui nama organ pada gambar di atas? Apa fungsi organ tersebut? Betul, organ tersebut merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh manusia, yaitu paru-paru. Paru-paru itu organ yang berfungsi untuk pernapasan. Apa yang dimaksud dengan pernapasan itu? Pernapasan adalah proses pengambilan udara agar mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk oksidasi bahan makanan, sehingga menghasilkan energi. Pernapasan dapat terjadi secara langsung, yaitu terjadi pada makhluk hidup yang belum memiliki alat pernapasan khusus. Misalnya pernapasan pada protozoa, contohnya pada amuba. Amuba bernapas secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Pernapasan juga dapat terjadi secara tidak langsung, yaitu terjadi pada makhluk hidup yang sudah mempunyai alat-alat pernapasan khusus, misalnya vertebrata. Sistem pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu yang terakhir adalah alveolus di paru-paru. Boleh dilihat gambar berikut ini. Rongga hidung, yaitu tempat masuknya udara pernapasan. Pada bagian ini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Kita disarankan menghirup udara melalui hidung, karena di hidung ada peralatan yang mendukung sistem pernapasan. Apa saja kira-kira? Pertama, rambut-rambut hidung. Rambut hidung akan bekerja sama dengan selaput lendir. Rambut hidung akan menangkap kotoran dan debu yang masuk bersama udara oleh selaput lendir, diolah menjadi kotoran yang biasa kita sebut dengan upil. Atau ada orang yang sedang influenza, menghasilkan ingus yang banyak karena selaput lendir menghasilkan lendir yang lebih banyak akibat masuknya kuman ke dalam rongga hidung. Kemudian ada pembuluh kapiler. Dinding permukaan dalam rongga hidung tipis sekali kulitnya karena ada pembuluh kapiler yang mengatur suhu udara di dalam hidung. Daerah rongga hidung terdiri dari vestibulum, yaitu bagian depan lubang hidung yang dilapisi epitelium. Ujung saraf penciuman itu ada di dalam hidung, dekat selaput rongga hidung. Dan yang ketiga, daerah pernapasan. Yang berikutnya, tekak atau faring, yaitu satu saluran yang panjangnya 12 sampai dengan 14 cm, terletak sejajar dengan tulang punggung. Merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Di bawah faring ada laring atau pangkal batang tenggorok. Pada bagian laring ada glotis dan pita suara. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Salah satu fungsi faring yaitu menjadi jalur agar udara di hidung bisa mencapai paru-paru melewati laring dan trakea. Pada faring ada istimus yang membantu kita untuk bisa bernapas melalui hidung dan mulut. Faring juga bertugas untuk memberikan suara saat kata pertama dan menyalurkan suara keluar dari mulut. Batang tenggorok atau trakea berbentuk seperti pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm dan lebarnya 2,5 cm, terletak di depan esofagus. Lapisan dinding trakea terdiri dari lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan terdalam.
Ujung bawah trakea berakhir seperti bentuk huruf Y terbalik, membentuk dua buah bronkus. Trakea ini merupakan tabung berongga yang lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Trakea memiliki peranan penting di dalam sistem pernapasan manusia. Beberapa fungsi trakea, yang pertama mengirim udara ke paru-paru, yang kedua menyaring benda-benda asing, yang ketiga membantu fungsi sistem pencernaan, dan yang terakhir membantu batuk. Yang berikutnya paru-paru. Paru-paru itu berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri dibungkus oleh selaput pembungkus paru, namanya pleura. Di antara pleura dan paru-paru terdapat cairan limfa. Udara masuk dan keluar ke dalam paru-paru melalui sebuah jalur yang tersusun dari tulang rawan, yaitu bronkus dan bronkiolus. Bobot paru-paru kiri orang dewasa sekitar 325 sampai 550 gram dan paru-paru kanan orang dewasa sekitar 375 sampai dengan 600 gram. Paru-paru kiri 2 bagian lobus dan paru-paru kanan 3 bagian lobus. Hal inilah yang menyebabkan paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat yang lebih besar dibanding dengan paru-paru kiri. Pleura. Pleura itu membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan limfa yang disebut cairan serous yang fungsinya melumasi bagian dalam rongga paru supaya paru-paru tidak iritasi pada saat mengembang atau pada saat kontraksi di saat kita bernapas. Bronkus yaitu cabang batang tenggorok yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Fungsinya mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Bronkiolus yaitu cabang bronkus, fungsinya mengaturkan udara dari bronkus ke alveoli. Sedangkan alveoli adalah rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler kecil. Fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme pernapasan terdiri dari pernapasan dada, yaitu otot yang berperan pada pernapasan ini adalah otot antar tulang rusuk, bagian luar dan bagian dalam. Pernapasan dada dimulai dari kontraksi yang terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke dalam rongga dada dan diteruskan menuju paru-paru. Pada pernapasan dada, mekanisme terjadinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, inspirasi atau udara masuk. Otot antar tulang rusuk eksternal berkontraksi dan otot antar tulang rusuk internal relaksasi. Akibatnya, rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, maka udara luar yang kaya oksigen masuk. Yang kedua, ekspirasi atau udara keluar. Otot antar tulang rusuk eksternal relaksasi, otot antar tulang rusuk internal kontraksi. Akibatnya, tulang rusuk dan rongga dada menjadi lebih kecil, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara di dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernapasan perut, yaitu otot yang berperan pada pernapasan ini adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Pernapasan perut terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi pada diafragma. Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Mekanisme pernapasan perut sebagai berikut. Yang pertama, inspirasi atau udara masuk. Diafragma kontraksi sehingga dia menjadi datar akibat rongga dada membesar dan oksigen dari luar masuk ke dalam rongga dada. Yang kedua, ekspirasi atau udara keluar.
diafragma relaksasi sehingga kembali mengembang. Akibatnya, rongga dada mengecil dan karbon dioksida dihembuskan keluar dari dalam tubuh. Udara yang dipernapaskan, maksudnya udara yang masuk dan keluar pada paru-paru saat pernapasan biasa. Udara yang dipernapaskan ini masih dapat dimasukkan kembali ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Penyebab bervariasinya volume udara yang dipernapaskan oleh paru-paru yaitu cara seseorang melakukan pernapasan, kekuatan bernapas, posisi badan seseorang yang melakukan pernapasan, dan masih ada lagi yang lainnya seperti faktor umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan kegiatan tubuh. Pada umumnya, setiap menit manusia mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali. Jenis-jenis udara yang dipernapaskan. Yang pertama, udara pernapasan atau UP atau sering disebut dengan volume tidal, yaitu udara yang masuk atau udara yang keluar dari paru-paru sebagai akibat pernapasan biasa. Volumenya 500 cc. Yang kedua, udara komplementer atau UK, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Volumenya 1500 cc. Yang ketiga, udara cadangan atau UC, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal. Volumenya 1500 cc. Yang keempat, udara residu atau UR, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volumenya 1000 cc. Yang kelima, kapasitas vital paru atau sering disingkat dengan KAVI, yaitu rumusnya udara pernapasan ditambah udara komplementer ditambah udara cadangan. UP tambah UK tambah UC. Berarti di situ 500 ditambah 1500 ditambah 1500 yaitu jumlahnya 3500 cc. Kapasitas vital paru-paru UP tambah UK tambah UC sama dengan 3500 cc. Yang terakhir, kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat tertampung secara maksimal. Rumusnya KAVI tambah UR. KAVI itu adalah kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu. Berarti 3.500 ditambah 1.000 jumlahnya 4.500. Kapasitas total paru-paru jumlahnya 4.500 cc. Sistem pernapasan pada hewan. Hewan mempunyai sistem pernapasan yang berbeda-beda disesuaikan dengan struktur tubuh dan tempat hidupnya. Yang pertama, pernapasan pada protozoa. Protozoa tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Proses pernapasannya dilakukan secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Jadi, pergerakan oksigen dan karbon dioksida melewati membran sel diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi. Yang kedua, pernapasan pada cacing tanah. Pada cacing tanah, pertukaran gasnya 100% melalui permukaan tubuhnya. Oksigen yang berdifusi melalui seluruh permukaan tubuhnya akan beredar ke seluruh jaringan tubuh dengan bantuan darah. Jadi, di permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigennya berlangsung dengan sangat baik. Yang ketiga, pernapasan pada serangga. Serangga mempunyai alat pernapasan khusus, yaitu berupa sistem trakea, yang mana fungsinya itu mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, serta mengangkut dan mengeluarkan karbon dioksida dari seluruh tubuh.
Udara masuk dari stigma, kemudian ke pembuluh trakea. Udara dikeluarkan juga melalui stigma. Pernapasan pada ikan atau pada Pisces. Pisces atau ikan itu bernapas dengan insang, dengan cara membuka dan menutup mulut yang bergantian nanti dengan membuka dan menutup insangnya. Yang kelima, pernapasan pada katak atau pada amfibi. Alat pernapasannya terdiri dari kulit, paru-paru, dan lapisan rongga mulut. Mekanisme pernapasannya diatur oleh otot-otot pernapasan, yaitu otot submandibularis atau pada rahang bawah, ada lagi otot sternohyoideus, ada lagi geniohyoideus, dan terakhir otot perut. Pada saat katak berada di fase berudu, kata ini melakukan metamorfosis, jadi katak bernapas menggunakan insang. Mulut katak dekat dengan paru-paru. Karena itulah mulut katak akan selalu bergerak pada saat ia bernapas. Paru-paru amfibi merupakan paru-paru tipe yang sangat sederhana. Bentuk paru-parunya biasanya berupa lipatan-lipatan alveoli. Yang berikut yang keenam, pernapasan pada reptil atau hewan melata. Bernapas dengan paru-paru, pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung di paru-paru. Saluran napasnya yaitu dimulai dari lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang ketujuh, pernapasan pada burung atau aves. Alat pernapasannya lubang hidung, celah tekak, trakea, dan sepasang paru-paru. Ukuran paru-paru burung itu kecil, dan rata-rata burung punya 9 kantung udara. Kantung udara itu letaknya di leher, antar tulang selangka, rongga dada bagian depan dan bagian belakang, dan di perut. Kantung udara itu berfungsi mengatur aliran udara di paru-paru. Kantung udara juga berfungsi menyimpan oksigen cadangan pada saat burung terbang, mempertahankan suhu tubuh, membuat suara burung lebih nyaring, dan meringankan tubuh burung pada saat terbang atau pada saat berenang. Yang terakhir, mamalia. Nah, kalau mamalia sudah kita bahas di awal bab ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Di antaranya, pembengkakan kelenjar limfa yang menyebabkan penyempitan saluran napas dari rongga hidung hingga ke bagian tekaknya. Yang kedua, penyempitan saluran pernapasan. Biasanya ini terjadi karena bronkitis, yaitu radang pada trakea, bronkus, dan bronkiolus, dan akibat dari asma. Yang berikutnya rinitis, yaitu radang pada rongga hidung. Sinusitis, radang pada sebelah atas rongga hidung. Pleuritis, pembengkakan yang terjadi pada selaput pembungkus paru-paru. Nyeri dada, ini terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah di paru-paru. Laringitis, yaitu radang pada saluran pernapasan di mana pita suara berada. Yang berikutnya, emfisema, yaitu alveolus mengalami perluasan yang berlebih yang menyebabkan menggembungnya paru-paru. Kanker paru-paru biasa diderita oleh perokok, baik itu pria maupun wanita, dan disebabkan tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronkiolus. Demikian rangkuman pembelajaran kita kali ini. Silakan disimak. Bila belum paham benar, boleh diulang-ulang kembali sehingga materinya dapat dipahami dan dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.